Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran kimia untuk materi lanjutan daripada minggu yang lalu, yaitu mengenai tekanan osmosis, gitu ya. Nah, saya berharap dengan adanya materi dari video ini dan juga contoh dan pembahasan soal-soal yang ada di dalamnya, semoga bisa membantu kalian siswa-siswi kelas 12 gitu ya. Dan semoga belajar kimianya bisa ditingkatkan kembali serta sudah bisa mengerjakan beberapa soal tentu yang tipenya mulai dari yang level mudah, level yang sedang hingga level yang sulit gitu ya. Nah, baik, saya lanjutkan materi pada hari ini, yaitu mengenai tekanan osmosis. Baik, untuk tekanan osmosis, pada video ini yang kita bahas adalah mengenai zat yang sifatnya non-elektrolit terlebih dahulu. Itu ya, baru nanti di video berikutnya ya saya akan memberikan teori dan juga contoh soalnya, tetapi untuk zat yang bersifat elektrolit gitu ya. Nah, baik dirumuskannya. Oke, tekanan osmosis atau dilambangkan dengan lambang P gitu ya. Dirumuskannya adalah M kali R kali T gitu ya. Oke, M-nya adalah molaritas karena M besar gitu ya. Kemudian R-nya adalah tetapan gas. Oke, nanti ada keterangannya. Kemudian T-nya adalah suhu mutlak. Oke, atau yang kedua, oke, bisa kita ubah jadi seperti ini. Molaritasnya kita ganti dengan rumus gram dibagi MR kali 1000 dibagi V. Gitu ya, volume tapi satuannya mili. Ya, mililiter karena atas ada angka 1000-nya. Seandainya volumenya bersatuan liter, maka angka yang atas ini, mohon maaf, ya, angka yang di atas ini bisa diganti 1 asal yang bawahnya satuannya liter. Gitu ya. Kemudian kali R, kemudian kali T. Oke. Nah, keterangannya bisa dilihat bahwa Pi adalah tekanan osmosis yang satuannya harus atm. Gitu ya. Kemudian M besarnya adalah molaritas, ya. Karena ini menulisnya M besar. Kalau M yang kecil itu molalitas. Oke, masih ingat ya. Kemudian R-nya adalah konstanta gas, ya, nilainya adalah 0,082 liter ATM, ya, liter kali ATM, kemudian kali mol per Kelvin, gitu ya, per mol kali Kelvin. Kemudian yang dimaksud GR adalah massa zatnya, zat terlarut. Kemudian MR adalah massa molekul relatif, gitu ya. Sedangkan V-nya adalah volume larutan. Oke, seperti tadi. Jadi V-nya ini jika bersatuan mili, maka angka atasnya pakai 1000. Kalau V-nya bersatuan liter, maka angka yang di atasnya digunakan angka 1. Gitu ya. Baik, kemudian nah ini T-nya adalah suhu mutlak. Ya, satuannya harus Kelvin. Ingat-ingat ya, kalau suhu mutlak itu satuannya Kelvin. Tapi kalau suhu saja keterangannya, maka rata-rata yang dipakai adalah Celcius. Oke. Nah, baik, kita bahas contoh soal dan pembahasannya. Oke. Dalam 250 ml larutan, terdapat 24 gram urea dengan MR 60. Jika R-nya adalah 0,082 liter ATM, ya, mol kali K, mohon maaf, ini belum saya ganti ya, ini harusnya K pangkat min 1. Gitu ya, sekali lagi mohon maaf. Maka tekanan osmotik larutan tersebut pada temperatur 27 derajat Celcius. Oke, ya, ini nilai R-nya 0,082,
Kadang ada mungkin Bapak Ibu guru di sekolahnya hanya memakai 0,08. Maka tidak apa-apa gitu ya. Kalian sekali lagi nilai R-nya mengikuti di tiap soal gitu ya. Kalau tidak ada keterangannya, maka gunakan nilai R yang seperti ini 0,082 gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu gurunya cuma memberikan 0,08, maka boleh silahkan dipakai gitu ya. Siapa tahu angkanya sudah ada perhitungan khususnya gitu ya. Baik, sekarang yang kita tuliskan adalah di sini larutan urea gitu ya. Maka saya tulis terlebih dahulu larutan urea sifatnya non elektrolit. Oke, kemudian masanya 24 dengan MR 60, kemudian volume larutan 250 ml, suhunya, nah ini kan 27 ditambah 273 supaya jadi Kelvin. Gitu ya. Kemudian R-nya 0,082. Ya, ini sudah betul ya. Jadi mohon maaf, ini harusnya pangkat min 1. Oke. Berapakah tekanan osmosis larutan urea? Oke, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini tadi. Pi sama dengan gram dibagi mr kali 1000 dibagi volume yang bersatuan mililiter kali R kali T. Gitu ya. Maka gramnya kita ganti yang ini 24/60 gitu ya. Lalu 1000 dibagi 250, R-nya ini 0,082, T-nya bersuhu 300. Gitu ya. Nah, sekali lagi ini kalian bisa memakai bantuan kalkulator itu ya karena masih tahap pembelajaran ya, maka nilainya adalah 39,36 atm. Oke. Ya, jadi satuan yang dipakai adalah atm. Gitu ya. Oke, next soal yang nomor 2. Pada suhu 10 derajat Celcius, nah berarti kan suhunya dia hanya 10 derajat Celcius, sebanyak 12 gram gliserol dengan rumusnya C3H8, oksigennya 1, dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Jika R-nya 0,082, oke, seperti tadi, mohon maaf ya, sekali lagi, yang ini pangkat min 1. Oke, maka besar tekanan osmotik larutan tersebut. Oke, larutan gliserol sifatnya non-elektrolit, gitu ya. Kemudian masanya 12 gram dengan MR 60. Oke, MR dihitung berdasarkan ini ya. Ya, saya kira kalian sudah bisa, yaitu 3 kali 12, yaitu 36, gitu ya. Lalu hanya 1 kali 8, kemudian ini oksigennya kan 16 gitu ya. Sehingga kalau dijumlah hasilnya 60. Oke. Kemudian volumenya 500 ml, T-nya, nah ingat ini cuma 10 derajat ya, awas. Nah, maka 10 ditambah 273 gitu ya, sehingga 283 K. Kemudian nilai R-nya 0,082. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah tekanan osmosisnya. Oke, seperti halnya nomor 1, kita masih bisa menggunakan rumusnya Pi sama dengan gram dibagi MR kali 1000 dibagi volume, lalu kali R kali T. Gitu ya. Nah, baru kita masukkan angkanya 12/60 kali 1000/500, gitu ya. R-nya 0,082, T-nya 283. Ini ya, 283 Kelvin. Ya, nah ini kalau kalian hitung, ya ketemunya adalah 9,28 atm. Oke, baik. Soal yang ketiga, dalam 500 ml larutan terdapat 17,1 gram zat non-elektrolit. Pada temperatur 27 derajat Celcius, tekanan osmotik larutan adalah 1,64 atm.
Jika R-nya 0,082, gitu ya, sekali lagi satuannya, mohon maaf, belum saya ubah, maka massa molekul relatif zat non-elektrolit tersebut. Oke, jadi yang ditanya MR-nya, gitu ya. Saya tulis terlebih dahulu, zatnya adalah non-elektrolit, kita nggak tahu nama zatnya, tapi tetap kita tulis saja zat non-elektrolit. Kemudian masanya 17,1 gram. Ini ya masanya. Nah, MR-nya yang ditanyakan. Ya, makanya di sini saya beri tanda tanya. Oke. Kemudian volume larutan 500 ml. Kemudian T-nya 27. Tadi temperatur atau suhu 27 ditambah 273. Itu ya, jadinya 300. Kemudian pi-nya 1,64. Ini itu ya, R-nya 0,082. Oke. Baik, dari rumusnya terlebih dahulu. Pi sama dengan gram dibagi MR kali 1000 dibagi V kali R kali T. Pi-nya nanti kita ganti 1,64. Gitu ya. Nah, jadinya seperti ini. 1,64. Gramnya adalah 17,1. Sudah betul. Dibagi MR. Gitu ya, karena MR yang ditanyakan. Kemudian 1000 dibagi 500 kali 0,082 kali 300. Itu ya, sehingga MR sama dengan, ya, ini 171-nya tetap. Mohon maaf, maksud saya 17,1-nya tetap. Kemudian kali 2. 2 itu dari ini. 1000 dibagi 500. Gitu ya. Lalu kali ini, ya, baru dibagi 1,64. Gitu ya. Nah, sehingga kalian hitung, nanti hasilnya adalah 513. Oke. Ya, jadi MR zat tersebut adalah 513. Baik. Soal berikutnya. Tekanan osmosis darah sebesar 4,92 atm pada temperatur 27 derajat Celcius. Banyak gula yang harus digunakan untuk injeksi ke pembuluh darah agar larutan tersebut isotonis dengan tekanan osmosis darah adalah berapa gram. Oke, ini MR-nya sudah ada, MR-nya glukosa 180, R-nya yang dipakai 0,082. Gitu ya. Nah, ini satuannya tidak saya sebutkan ya, nggak ada masalah. Oke. Zatnya yang digunakan adalah glukosa, sifatnya non-elektrolit dengan MR 180. Kemudian pi dari darah, nah di sini kan tekanan osmosis darah, gitu ya. Jadi pi dari darah adalah 4,92, ya, satuannya atm. Kemudian volume larutannya adalah 1000. Ya, di sini dia tidak menyebutkan volumenya berapa. Ya, maka diingat-ingat kalau volume tidak ada, maka kita anggap dia standar. Ya, nah volume standar adalah 1 liter, gitu ya, atau kalian boleh ubah ke 1000 ml, gitu ya. Kemudian T-nya yaitu suhu 27 tambah 273, jadinya 300 Kelvin. R-nya 0,082, ya, maka yang ditanyakan tadi adalah glukosa yang harus dilarutkan berapa, gitu ya. Nah, sebelumnya ya, ini tadi ada istilah isotonis, gitu ya. Nah, isotonis itu artinya tekanan zat yang satu dengan tekanan zat yang satunya itu nilainya sama, gitu ya. Nah, salah satu kegunaannya isotonis antara lain adalah yang dipakai untuk infus, gitu ya. Jadi infus di rumah sakit ya kan, di cairan infus itu kan dimasukkan ke dalam darah, gitu ya, tentu lewat pembuluh darah. Nah, cairan tersebut, cairan infus tadi itu tekanan osmotiknya harus sama dengan tekanan darah, gitu ya. Nah, itu supaya apa? Supaya isotonis.
Ya, isotonis itu artinya tekanannya sama. Ya. Nah, maka di sini ya karena tadi yang diukur adalah darah pada manusia, ya maka Pi miliknya darah itu sama dengan Pi miliknya glukosa. Gitu ya. Jadi Pi miliknya darah yaitu 4,92. Oke, jadinya seperti ini. Yang miliknya glukosa, kita pakai rumus ini. Gram dibagi mR kali 1000 dibagi V kali R kali T. Kalau sudah, maka minyak tetap gramnya yang ditanya dibagi 180, ini 1000 per 1000. Gitu ya, karena keadaan standar. Kemudian R-nya, mohon maaf, sebentar. Nah, R-nya ini pakai yang ini 0,082, T-nya pakai 300. Gitu ya. Nah, maka gramnya ya kita bisa peroleh dari ini dengan ini kita kalikan 4,92 kali 180. Ya, 1000 per 1000-nya tidak usah gitu ya. Nah, ini kalau dikalikan maka ketemunya adalah 24,6. Oke, nah ini kalau kalian hitung ya maka hasilnya adalah 36 gram. Gitu ya. Jadi glukosa yang harus dilarutkan adalah sebanyak 36 gram. Oke, dalam keadaan standar artinya apa? Setiap 1 liter dia hanya butuh 36 gram. Pas ya, kadang ditanyakan kalau dia harus membuat misalnya 5.000 liter, maka butuh berapa kilo biasanya gitu. Ya, tapi sekali lagi eh, bisa jadi yang ditanyakan nanti macam-macam gitu ya. Oke, contoh yang terakhir. Nah, misalkan seperti ini, tekanan osmosis darah pada manusia pada suhu 27 derajat Celcius adalah 7,38 atm. Seorang perawat akan membuat 2 liter cairan infus yang isotonik dengan darah. Caranya adalah dengan melarutkan sejumlah gula dengan R 180 ke dalam air. Nah, yang ditanyakan massa gula tiap liter yang diperlukan adalah berapa? Oke, sekarang dari sini dulu kita tulis glukosa, cairannya non-elektrolit dengan MR 180. Kemudian, P miliknya darah 7,38, sesuai yang ada di sini. Kemudian volumenya 2 liter, karena dia harus membuat 2 liter cairan infus. Ya, mirip seperti di nomor sebelumnya. Oke, T-nya 27 tambah 273, jadinya 300. Kemudian R-nya 0,082. Oke, kemudian. Nah, seperti tadi saya katakan, dia harus isotonis. Gitu ya. Nah, maka Pi dari darah kita ganti ini 7,38. Yang ini gram dibagi mR kali 1 per V, tapi satuannya liter. Awas. Itu ya, 1 dibagi V, tapi diberi keterangan dalam kurung L. Maksudnya, satuan dari volume adalah liter. Itu ya, lalu kali R kali T. Sehingga jadinya seperti ini. Ini tetap, ya gramnya tetap per 180 kali setengah, ya karena dia ngomong 2 liter gitu ya, makanya 1 per 2. Lalu ini dikalikan 0,082 kali 300. Oke, kalau sudah maka gram diperoleh dari ini 738, yang ini 180 kali 2 adalah yang ini 360. Kemudian yang ini 0,082 kali 300 adalah 24,6. Nah, sehingga ya glukosanya yang dibutuhkan adalah 108 gram. Oke, tapi sekali lagi ini untuk berapa liter? Untuk 2 liter. Ini miliknya 2 liter. Sedangkan pada soal yang ditanyakan, perhatikan massa gula tiap liter.
Perhatikan tiap liter itu maksudnya adalah tiap 1 liter. Oke, paham ya? Nah, sehingga seandainya pilihannya tadi pilihan ganda, soalnya rata-rata kalian pasti jawabnya yang ini, 108. Gitu ya. Itu kurang tepat. Karena 108 gram itu untuk berapa? Untuk 2 liter. Oke, maka perhatikan di sini massa tiap liter yaitu diperoleh dari sini 108 dibagi 2. Duanya gara-gara 2 liter. Gitu ya. Andaikan dia 3 ya 3. Tinggal mengikuti. Oke. Jadi 108 dibagi 2 ya, maka ketemunya adalah 54 gram per liter. Gitu ya. Artinya setiap ada 54 gram ya senyawa glukosa, maka dia harus dicampurkan dengan 1 liter. Gitu ya, atau setiap 1 liter larutannya itu mengandung 54 gram glukosa. Oke, makanya di sini jawaban yang benar adalah yang saya warnai merah, yaitu 54 gram per liter. Jadi setiap 1 liter larutan nanti di dalamnya terdapat 54 gram glukosa. Oke, baik, sudah paham ya dari sini. Jadi sekali lagi, semoga apa yang saya berikan, ya contoh soal dan pembahasan yang saya berikan pada hari ini, semoga bisa membantu kalian siswa-siswi kelas 12 gitu ya, untuk menambah referensi soal dan bagaimana cara mengerjakannya. Gitu ya, sehingga nanti jikalau ada entah kemiripan soal gitu ya, entah ada yang mungkin sama gitu ya, kalian sudah bisa mengerjakannya lebih baik lagi. Gitu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih telah menonton video pada hari ini. Sampai ketemu di Selasa minggu depan ya dengan materi yang sama, masih materi yang sama, yaitu tekanan osmosis, tetapi untuk zat yang sifatnya elektrolit. Gitu ya. Baik, saya undur diri terlebih dahulu. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.